viewersnya itu banyak. Jadi yang ngelihat produk kalian di Shopee katakanlah atau di Tokopedia itu kalian lihat di analisis itu banyak, tapi nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli sama sekali. Yang ngelihat itu banyak banget, tapi nggak ada yang beli. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Nah makanya kalau misalnya orang itu katakanlah sebagai customer, kalau misalnya ada penjual yang jawab ya ready, kita tuh masih belum yakin sebagai customer untuk beli produk kalian itu, belum yakin. Maka kita akan mencet tombol back, kita akan nyari di toko-toko lain produk yang serupa gitu. Apalagi kalau misalnya di Shopee di bawahnya itu ada produk sejenis atau produk rekomendasi, ya kan? Nah kita sebagai customer kalau cuma dijawab ready, ya kita nyari lagi produk yang sampai bener-bener kita yakin. Kalau yang ini ada kak ukurannya 39 dan aku yakin ini sangat cocok buat kakak, gitu loh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share alasan kenapa bisnis kalian itu sepi dan gimana solusinya. Coba mungkin kalian bisa cek beberapa hal ini. Oke, mungkin kalian merasakan bahwa kalau misalnya kalian itu sudah mengupload produk, katakanlah sudah promosi gila-gilaan, tapi kok masih sepi juga, kayak gitu. Atau mungkin kalian sudah banyak yang datang nih, tapi kok nggak ada yang beli. Ini gimana ya? Nah, coba cek 5 hal ini. Aku akan share 5 hal yang perlu kalian cek. Yang pertama adalah kalian cek produknya. Kalian cek produk yang kalian jual ya. Misalnya kalian jual sepatu, kalian jualan tas, kalian jualan handphone, kalian jualan apapun. Cek dulu produknya. Cek ini yang pertama adalah kalian cek analisis di toko kalian. Analisis di marketplace. Misalnya kalian upload di Shopee. Kalian cek analisis yang ada di Shopee. Apakah produk ini itu banyak yang ngelihat? Apakah produk ini tuh banyak yang mencari kayak gitu, dan produk mana saja yang banyak dilihat meskipun nggak ada yang beli ya, produk mana saja yang paling banyak dilihat, apakah atau mungkin produknya itu hampir semuanya nggak ada yang ngelihat gitu loh, viewsnya 0, kemudian belinya juga 0 kayak gitu. Itu kenapa? Atau mungkin ngelihat tapi cuma 1 atau 2 kayak gitu. Nah, setelah kalian menemukan menemukan masalahnya, misal ternyata ini yang lihat banyak, atau ternyata produknya yang lihat itu sedikit, di analisis marketplace-nya kalian ya, baik itu di Shopee, Tokopedia, ataupun di analisis kalau misalnya kalian di Instagram juga ada analisisnya, dilihat berapa kali kayak gitu ya. Intinya dilihat berapa kali si produk-produk kalian ini. Nah, kalian cek tuh. Nah, setelah kalian cek dan kalian temukan datanya, kalian cek juga di Google Trends. Kalian cek di Google Trends, apakah produk ini tuh banyak yang nyari atau enggak. Misalnya kalian jualan sepatu apa nih? Sepatu Nike tipe ini, banyak gak yang nyari? Misalnya kalian jualan handphone Samsung apa kayak gitu, banyak gak yang nyari? Kalau misalnya kalian jualan kacamata model apa, cari di Google Trends, banyak gak yang nyari? Kayak gitu. Trennya itu kayak gimana? Kalian cek dulu, oke? Nah, setelah kalian menemukan, ini kok ternyata nggak ada yang nyari ya, ngelihat pun nggak ada. Itu kemudian di Google Trends juga turun kayak gitu. Atau mungkin di Google Trends-nya naik, katakanlah, oh banyak yang nyari, tapi kok nggak ada yang beli ya di tokoku ya. Nggak ada yang view ya, view-nya 0 atau view-nya cuma 1. Tapi di Google Trend itu tinggi, katakanlah kayak gitu ya. Nah, kalian perlu cek yang nomor 2, yaitu kompetitor. Kalian cek kompetitornya, apakah kalian itu berkompetisi dengan toko-toko besar. Kalau iya, ya sudah pasti kalian kalah, karena kalian toko baru, gitu ya. Kalian cek dulu, misalnya kalian jualan di Shopee, kalian ketikkan keywordnya. Misalnya kalian ketikkan di Shopee itu di kolom pencarian ya, itu kalian ketikkan misalnya tas wanita apa, ya produk jualan kalian ya, tas wanita apa. Nah, kalian searching berdasarkan yang terlaris, itulah kompetitor kalian. Apakah ada banyak toko-toko yang besar, atau misalnya yang terlaris cuman ada pembelian ya katakanlah 20, kalian nggak sampai 1000, nggak sampai 10.000 pembelian lah. Kalian cek dulu di toko-toko lain produk yang sama. Kalau misalnya toko-toko lain itu besar, kalau misalnya toko-toko lain itu dibeli banyak, katakanlah sudah 1000 lebih atau 10.000 lebih kayak gitu, dan yang jualan itu banyak banget, ya itu berarti sudah pasti itu masalahnya gitu. Kalian nggak bisa berkompetisi, itu masalahnya
Itu. Kalau misalnya tadi data dari Google Trends-nya itu ternyata turun, itu masalahnya. Misalnya Google Trends-nya kita search tadi ya, kita balik ke nomor 1, Google Trends-nya tadi itu kita turun, itu masalahnya, berarti nggak ada yang nyari. Gitu. Oke? Nah, kalau misalnya Google Trends-nya naik, view-nya kita turun, maka kita cek di kompetitor, kalau kompetitornya banyak, itu masalahnya. Nah, kalau misalnya ternyata kompetitornya turun atau kompetitornya itu nggak ada, atau sedikit lah kompetitornya. Nah, berarti kalian perlu cek di nomor 3. Kalian cek SEO-nya dan kalian cek gambar kalian. Yang pertama kalian cek SEO-nya, Search Engine Optimization, mulai dari judul. Kalian cek apakah judulnya itu menarik, apakah judulnya itu SEO banget. Misalnya judul SEO itu kayak gini. Misalnya kalian jualan katakanlah sandal bukan sandal jabit sih. Misalnya sandal rumah, katakanlah sandal rumah kayak gitu. Tapi kalian cuma nulis sandal rumah impor terbaik, katakanlah kayak gitu. Judul kalian itu cuma itu, sandal rumah impor terbaik. Jangan kayak gitu. Itu bukan SEO-able. Kayak gitulah. Kalian tambahin misalnya sandal rumah strip, sandal rumah strip alas kaki di rumah, kayak gitu. Jadi kalian tambahkan sandal alas kaki gitu. Kalian tambahkan itu SEO-nya. Di deskripsinya misalnya kalian harus isi deskripsi yang spesifikasinya kayak gimana gitu. Kemudian di hashtagnya itu kalian juga harus sesuai. Jangan sampai hashtagnya itu nggak sesuai, karena hashtag nggak sesuai itu menurunkan produk kalian, menurunkan rekomendasi produk kalian. Kayak gitu. Kemudian kategorinya apa benar, variasinya apa benar, isinya kayak merek, bahan dan sebagainya apakah sudah lengkap kalian isi. Itu. Kemudian gambarnya apa, gambarnya ini menarik atau gambarnya itu buram atau gambarnya itu aneh atau gambarnya itu nggak ada apa-apanya sama sekali, cuman polos gitu aja. Nah, itu perlu kalian cek. Oke, setelah itu kalian cek juga penawarannya. Apakah kalian memberikan penawaran yang bagus? Jangan-jangan kalian harganya terlalu mahal. Kalian nggak ngasih harga diskon. Kalian nggak ngasih free ongkir. Kalian nggak ada voucher. Kalian nggak ada promo-promo yang menarik lainnya. Kalian nggak ikut flash sale katakanlah. Ya udah, kalian nggak akan bisa bersaing kalau misalnya kayak gitu. Itu ya. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah cara promosi. Kalian perlu cek cara promosinya kayak gimana. View-nya katakanlah dikit ya. Tadi ya di nomor 1 view-nya dikit, atau kemudian kompetitornya juga dikit katakanlah. Nah, itu mungkin karena penawaran kita kurang. Selain SEO tadi ya, penawaran kita juga kurang mungkin. Mungkin kita cuman nawarinnya katakanlah di Shopee doang katakanlah, atau Tokopedia doang. Kita cuman upload produk doang. Kita nggak melakukan promosi di sosial media, kita nggak promosi di WhatsApp sebar-sebar link, kita nggak promosi di Facebook, di Twitter, di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Kita cuma ngandelin satu marketplace doang, Shopee doang, udah. Ya mana bisa naik gitu loh produk kalian. Sementara banyak sekali mungkin ya visitor kalian itu atau calon pembeli kalian atau target market kalian itu, misalnya kalian jualan di Shopee, mungkin target market kalian itu nggak buka Shopee. Misalnya kalian jualan tas cewek import model apa kayak gitu kan. Nah, banyak sekali mungkin orang yang nggak nyari di Shopee, mungkin mereka nyarinya di Instagram atau di TikTok, sedangkan kalian cuman promosi di Shopee doang. Gitu loh, kemungkinan kayak gitu, sehingga kalian kurang melakukan penawaran. Sehingga kalian perlu eksplorasi lagi kemana, ke Instagram, eksplorasi lagi ke Facebook, eksplorasi lagi ke TikTok. Kalian bikin konten, kalian bikin penawaran di sana. Kalau misalnya ada yang pengen beli atau tertarik dengan produknya, silahkan kunjungi toko saya di Shopee, linknya ini, jebret gitu. Kalian promosi di semua marketplace. Dan cara promosinya juga harus bagus juga. Misalnya kalian jangan cuma upload produk, bikin konten produk gitu doang, enggak. Kalian bikin konten yang berhubungan dengan produknya, yang viral-viral. Misal kalian jualan tas, misalnya tas wanita. Nah, kalian cari tuh video atau atau postingan cewek-cewek yang pakai tas yang serupa. Kalau bisa video yang viral.
Nah, kalian posting tuh di TikTok, kalian posting di Instagram, kalian posting di YouTube, kalian posting di Facebook, Twitter, posting video-video yang viral yang berhubungan dengan tas kalian itu, yang jualan kalian itu ya, jualan kalian itu, kalian jualan apa kayak gitu. Nah, setelah itu tulis di deskripsinya, kalau misalnya kalian pengen beli tas yang kayak gini, silahkan kunjungi tokoku di Shopee, linknya ini, gitu. Jadi kalian nggak bisa ngandalkan satu marketplace, nggak bisa. Itu mungkin kalian nggak melakukan penawaran dengan baik. Itu. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir adalah cara konversinya. Jadi mungkin penawaran kalian sudah baik, kalian sudah share di semua tempat, viewersnya itu banyak. Jadi yang ngelihat produk kalian di Shopee katakanlah atau di Tokopedia itu, kalian lihat di analisis itu banyak, tapi nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli sama sekali. Yang ngelihat itu banyak banget, tapi nggak ada yang beli. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Yaitu karena cara konversinya salah. Mungkin saat kalian itu yang nge-view ya, mungkin yang nge-view banyak, mungkin chatnya juga banyak, atau yang nanya produk, Kak ini produknya ready nggak? Kak ini fiturnya kayak gimana? Kak ini bisa dipakai kayak gini nggak? Kayak gitu. Ada yang tanya kayak gitu. Dan kita sebagai penjual biasanya jawabnya itu cuma standar, cuma lempeng aja. Misalnya ada orang tanya, Kak barangnya ready nggak? Kita cuma jawab, ya ready. Kenapa kayak gitu? Kenapa cuman ya ready? Ya jangan kayak gitu dong. Nah makanya kalau misalnya orang itu katakanlah sebagai customer, kalau misalnya ada penjual yang jawab ya ready, kita tuh masih belum yakin sebagai customer untuk beli produk kalian itu, belum yakin. Maka kita akan mencet tombol back, kita akan nyari di toko-toko lain produk yang serupa. Gitu, apalagi kalau misalnya di Shopee di bawahnya itu ada produk sejenis atau produk rekomendasi, ya kan? Nah kita sebagai customer kalau cuma dijawab ready, ya kita nyari lagi produknya sampai bener-bener kita yakin, gitu. Nah terus gimana? Nah kita sebagai penjual itu jangan cuma jawab ready, tapi jawab ya Kak ready, tapi untuk hari ini katakanlah stoknya sisa 3, atau kita ada promo diskon 50% hanya untuk 5 orang pertama, dan sekarang sudah ada yang beli 3. Kayak gitu loh. Biar orang itu nggak sempat mikir, biar orang itu nggak sempat ini. Dan yakinkan, misalnya ini adalah produksi terbatas, atau ini fiturnya sangat cocok banget buat kakak. Kayak gitu. Kalau misalnya katakanlah kita jualan sepatu, kalau misalnya ada orang nanya nih, Kak, ukuran sepatu 39 ini ready. Terus kemudian kita jawab, maaf Kak, yang 39 nggak ready. Bisa coba 40 aja kayak gitu. Ya nggak bisa gitu loh. Ukuran sepatu ya fix segitu. Nggak bisa kita maksa orang beli 40 aja, yang 40 ready, 39 nggak ready. Jangan kayak gitu. Ya bilang aja, maaf Kak, untuk yang sepatu ini yang nomor 39 nggak ready. Tapi ada produk lain yang yang sama bagusnya dengan produk ini, yaitu sepatu ini, kasih link kayak gitu. Kalau yang ini ada Kak ukurannya 39 dan aku yakin ini sangat cocok buat kakak, gitu loh. Kasih rekomendasi produk lainnya biar orang itu nggak nyari di bawah. Kalau misalnya orang itu nyari di bawah, produk rekomendasi lainnya itu punya toko lain kayak gitu. Makanya kita harus nyaranin orang, karena mostly kebanyakan customer itu nggak yakin tentang produk yang dia pengen sebenarnya. Dan kita sebagai penjual itu harus bisa ngasih rekomendasi, harus bisa ngasih, saya rekomendasikan produk ini Kak. Makanya kenapa kalau misalnya kalian ketemu sales di mall atau sales apa itu, mereka itu selalu bilang kayak gini, ya Bu, produk ini tuh sangat bagus, sangat cocok buat ibu, karena ibu ini kan misalnya nih produknya sepatu, kan ibu ini kan kakinya bentuknya kayak gini, nah itu cocok banget pakai kayak gini, apalagi stylenya ibu kayak gini, itu cocok banget misalnya ibu pakai lari, pakai jogging atau pakai hangout, itu kelihatan cantik banget Bu kayak gini, gitu loh. Kita tuh harus ngeyakinin pelanggan itu nggak yakin sebenarnya. Nah itu makanya mostly memang kebanyakan itu di cara konversi di teman-teman itu. Jadi jangan menganggap bahwa pelanggan itu akan mereka akan langsung beli gitu kalau misalnya produknya bagus, enggak juga. Makanya kenapa ada pekerjaan sales, kenapa ada orang yang kerjanya itu sales, gak hanya marketing.
Marketing kan cuma mempromosikan produk. Sales untuk melakukan deal, untuk melakukan penjualan. Kenapa masih ada sales? Ya karena pelanggan itu butuh diyakinkan, butuh diberikan kenyamanan, butuh diberikan motivasi untuk ayolah beli produk ini cocok buat kamu. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian untuk jualan dan bisa ngasih gambaran kenapa toko kalian itu sepi. Mungkin kalian bisa rubah cara jualan kalian, cara promosi kalian, cara konversi kalian. Kemudian kalian bisa cek 5 hal tadi yang sudah aku sebutkan tadi. Dan semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.